Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Pembelajaran ini ada pada KD PPKN, yaitu KD 3.2, menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi 6 contoh hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menuliskan pengertian contoh yang mempengaruhi hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat secara. Nah, kita akan membahas satu persatu, mulai dari pengertian hak. Hak adalah suatu yang dimiliki manusia sejak lahir dan sesuatu yang diterima oleh manusia karena sebab-sebab tertentu. Dengan kata lain atau dengan mudahnya, kita menyebut hak sebagai sesuatu yang kita dapatkan. Di kelas 5, kalian telah belajar tentang hak, kewajiban, serta tanggung jawab ini kan? Nah, pada kelas 6 ini, kalian tinggal mengulangi lagi. Silakan buka buku catatan kalian di kelas 5 kemarin. Selanjutnya, kita akan belajar tentang contoh hak. Kita akan hak diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Jadi, kalian jangan menuntut hak sebelum melaksanakan kewajiban. Ada beberapa hak anak di rumah, hak anak di sekolah, dan hak anak di lingkungan masyarakat. Kita akan bahas satu persatu. Hak anak di rumah, contohnya adalah mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang adalah hak anak. Kasih sayang yang telah diberikan oleh orang tua harus disyukuri dengan cara menghormati dan menghargai mereka. Sebagai anak, kita juga harus berterima kasih atas segala bentuk kasih sayang yang telah mereka berikan. Yang kedua adalah hak mendapatkan perlindungan. Manusia membutuhkan perlindungan dari segala hal yang dapat membahayakan dan membuat kita sakit. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan berupa tempat tinggal yang sehat dan nyaman, baju yang layak, serta keamanan agar dapat tumbuh dengan baik. Orang tua berkewajiban memberikan perlindungan tersebut sesuai dengan kemampuan. Berikutnya adalah hak untuk bermain. Tentu kita dapat merasakan betapa bahagianya saat bermain dengan teman-teman. Kita dapat melakukan berbagai hal yang kita sukai. Masa anak-anak adalah masa bermain yang akan dilewati oleh setiap orang. Bermain adalah hak setiap anak. Saat bermain, seringkali anak membuat ruangan menjadi kacau atau berantakan. Oleh karena itu, setelah selesai bermain, ia berkewajiban merapikan kembali ruangan dan barang-barang yang telah dipakai. Setelah dirapikan, ruangan kembali bersih dan rapi, sehingga semua orang merasa nyaman. Hak anak di rumah yang selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan kesehatan. Kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Saat tubuh kita sehat, kita dapat belajar, bermain, dan mengerjakan sesuatu dengan nyaman. Sebaliknya, saat tubuh kita sakit, kita tidak mungkin dapat belajar dengan baik. Kita juga tidak mungkin bisa bermain saat badan kita sakit. Kesehatan adalah hak anak. Karena saat sakit, anak berhak mendapatkan pengobatan yang terbaik agar bisa kembali sehat. Selanjutnya, hak anak di rumah adalah mendapatkan pendidikan.
Pendidikan adalah usaha sadar agar setiap orang agar dapat tumbuh menjadi orang yang berguna. Orang tua mendidik kita di rumah dan menyekolahkan kita dengan untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Jadi pendidikan tidak hanya didapatkan di sekolah, di rumah anak-anak juga berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan untuk diajari cara sopan santun, pendidikan cara merapikan tempat tidur, pendidikan cara makan dengan baik, dan lain sebagainya. Berikutnya, hak anak di rumah adalah hak untuk didengar pendapatnya. Hak untuk didengar pendapatnya adalah hak untuk diperhatikan pendapat dan keinginannya. Misalnya, keinginan untuk makan, keinginan untuk berpakaian, keinginan untuk sekolah, dan keinginan untuk bermain. Oleh orang tua harus mendengar pendapat anak-anaknya supaya tahu keinginan anaknya itu apa. Bila pendapat anak didengarkan, maka ia akan merasa dihargai. Jika tidak didengarkan, anak akan merasa diabaikan. Itulah beberapa hak anak yang ada di rumah. Ada 6 di sini. Kalian bisa menambahkan sendiri. Masih banyak lagi hak anak yang bisa didapatkan di rumah. Kita melanjutkan ke hak anak di sekolah. Hak anak di sekolah ada banyak juga. Yang pertama adalah hak mendapatkan pendidikan, sama seperti tadi di rumah. Di sekolah, anak-anak juga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah adalah tempat bagi setiap anak untuk belajar. Berbagai fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah dapat digunakan untuk menunjang kelancaran belajar anak. Sekolah berkewajiban memberikan pendidikan terbaik bagi seluruh siswa-siswanya. Hak anak di sekolah yang kedua adalah mendapatkan kasih sayang, sama dengan di rumah. Kalau di rumah, anak-anak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, sedangkan di sekolah, anak-anak juga mendapatkan kasih sayang, tetapi dari guru dan teman-temannya. Di sekolah, anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang dari guru sebagai pendidik mereka. Dengan suasana yang penuh kasih sayang, proses belajar mengajar akan lebih menyenangkan dan anak dapat belajar dengan lebih maksimal. Kasih sayang yang diberikan guru juga akan menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa saling menyayangi di antara siswa-siswa di sekolah. Hak yang ketiga adalah mendapatkan perlindungan. Sama ya seperti hak di rumah. Kalau di rumah mendapatkan perlindungan dari orang tua. Kalau di sekolah, anak-anak juga mendapatkan perlindungan dari guru-gurunya. Mendapatkan perlindungan berupa rasa aman dan nyaman saat belajar di sekolah juga hak dari setiap anak. Di sekolah, tidak boleh ada anak yang merasa terganggu atau terancam oleh anak lainnya. Sekolah berkewajiban menciptakan suasana yang aman dan menyenangkan agar setiap siswa dapat belajar dengan tenang. Itulah beberapa hak anak di sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas anak di lingkungan masyarakat. Ada beberapa hak anak di lingkungan masyarakat. Ibu akan membahasnya 5 saja. Nanti kalian bisa menambahkan sendiri. Yang pertama, di lingkungan masyarakat, anak berhak mendapatkan kebebasan dalam menentukan kepercayaan dan tata cara beribadah. Tentu saja tidak akan ada yang melarang jika kalian ingin beribadah, iya kan? Ketika kalian ingin mengaji, justru malah orang tua akan senang. Dan masyarakat juga pastinya senang ketika anak-anak di daerahnya banyak yang mengaji, banyak yang beribadah, dan lain sebagainya. Berikutnya yang kedua adalah berhak menyampaikan pendapat. Sama seperti di rumah, kalian di masyarakat juga berhak menyampaikan pendapat. Berikutnya adalah hak untuk dihormati. Kalian juga memiliki kewajiban untuk dihormati dan berhak untuk dihormati oleh orang lain. Yang keempat adalah hak untuk mengembangkan kemampuan atau hobi atau kegemaran. Kalian bebas pengen bermain bola voli, bermain sepak bola, atau bermain kelereng, atau kalian memiliki kemampuan menggambar yang baik, kalian bebas mengembangkan kemampuan kalian, asal tidak merugikan hak orang lain. Hak yang kelima, di dalam masyarakat, kalian juga berhak mendapatkan perlindungan dari aparat negara. Jika ada yang rusuh kepada kalian, kalian berhak minta perlindungan pada polisi atau TNI. Mereka yang rusuh juga bisa dihukum oleh aparat negara tersebut. Itulah bentuk perlindungan dari aparat negara.
Berarti sudah selesai. Ya, nah, kita tidak boleh menggunakan hak semau kita karena hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Contohnya, kita berhak loh ya mendengarkan radio, kita berhak untuk menyalakan TV, kita berhak untuk menonton TV. Tetapi tidak boleh keras-keras karena hal itu akan mengganggu hak orang lain. Orang lain berhak tidur siang dengan nyaman. Nanti jika kalian menyalakan televisi dengan sangat keras, pasti orang-orang di sekitar tidak bisa tidur dengan nyaman karena berisik dengan suara televisi yang kalian setel. Sehingga kalian berhak membunyikan televisi, kalian berhak membunyikan radio atau TV, tetapi harus memperhatikan hak orang lain juga untuk hidup dengan nyaman tanpa gangguan berisik dari suara-suara yang kalian timbulkan. Itulah mengapa kita tidak boleh menggunakan hak semau kita, karena hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban. Nah, tadi dikatakan di depan bahwa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu untuk kemudian mendapatkan hak. Apa sih kewajiban itu? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, berikutnya melihat beberapa contoh kewajiban anak. Kewajiban anak diantaranya adalah patuh kepada orang tua. Sudah tahu ya, apa itu sih patuh? Nah, kalian harus mengikuti apa kata orang tua ketika diperintah, tidak boleh mengatakan ah. Bahkan ketika mengatakan ah, itu adalah akan menjadi durhaka. Sudah belajar kan tentang anak durhaka di pelajaran PABP? Kewajiban anak selanjutnya adalah belajar dan mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Tugas-tugas dari guru wajib loh kalian kerjakan. Kalian juga wajib untuk belajar baik di sekolah maupun di rumah. Kewajiban yang ketiga adalah bersikap sopan dan santun kepada semua orang. Kalian berhak untuk dihargai. Maka kalian juga wajib menghargai. Menghargai orang lain bisa dilakukan dengan bersikap sopan dan santun kepada semua orang. Dengan menjalankan kewajiban, artinya kita telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah kita dapatkan. Seperti ketika kita membeli sesuatu, kita mau membeli minuman, maka kewajiban kita adalah membayar. Artinya kita sudah bertanggung jawab terhadap minuman yang kita dapatkan, karena kita sudah membayar. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah hak kita sebagai warga negara. Kita sudah pernah membahas ini di kelas 5. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, ada beberapa hak warga negara. Setiap warga negara bebas untuk memilih dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya. Hal tersebut ada pada pasal 29 ayat 2. Negara tidak boleh melarang setiap warganya untuk memeluk suatu agama. Maka warga Indonesia tidak dijadikan satu agama karena ada ketentuan pasal 29 ayat 2 ini. Semuanya bebas mau beragama apa saja boleh. Mau berpindah agama juga boleh. Itulah. Kemudian untuk menjalankan agamanya boleh. Itulah kebebasan atau hak warga negara sesuai dengan pasal 29 ayat 2. Hak warga negara yang lain adalah setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hal ini terdapat pada pasal 31 ayat 1. Berikutnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak. Selain pekerjaan, mereka juga berhak atas penghidupan yang layak. Hal tersebut terdapat pada pasal 27 ayat 2. Selanjutnya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak dibeda-bedakan baik itu kaya atau miskin. Jika dia bersalah, pasti akan mendapatkan hukuman.
mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum. Bukan berarti orang kaya itu bebas dari hukum, tetapi ada aturannya bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, laki-laki maupun perempuan, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, semua yang salah akan mendapat hukuman. Selanjutnya, kita tadi telah membahas hak sebagai warga negara. Sekarang, kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban sebagai warga negara, sebagai anak-anak, kalian wajib membina dan melaksanakan hak dan kewajiban dengan tertib. Tidak boleh kita meminta hak dulu baru melaksanakan kewajiban. Nanti akan jadi tidak seimbang kalau seperti itu. Berikutnya, sebagai siswa wajib melaksanakan tata tertib di sekolah dan melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab tentunya. Sekarang kita membahas tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran akan apa yang menjadi kewajiban, hak, dan semua tindakan atau tingkah lakunya baik disengaja maupun tanpa sengaja. Nah, sebelum kita membahas bacaan ini, apa sih manfaat kita melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab? Ada yang bisa menyebutkan? Manfaatnya, dengan melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab secara seimbang, akan menciptakan kehidupan yang rukun, damai, aman, sejahtera. Selain itu, ketika kita melakukan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, semua akan terasa harmonis, tidak ada orang yang dirugikan. Nah, itulah manfaat dari melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, untuk latihan soal, kalian bisa membuka buku tema 3 halaman 38 dengan judul Lampu Belajar Hadiah dari Ayah. Silakan kalian baca. Setiap malam hari pukul 19 sampai 20, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan pada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Dari cerita Siti dan adiknya ini, silakan kalian identifikasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan oleh Siti dan adiknya melalui soal berikut ini. Kalian juga bisa membukanya pada buku tema 3 halaman 39 dan 40. Silakan ditulis di buku tugas. Dijawab pertanyaannya ada 5. Kemudian difoto hasilnya dan dikirimkan ke WA khusus tugas untuk dinilai. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ingat, tadi kalian sudah belajar tentang kewajiban. Mengerjakan tugas sekolah adalah kewajiban yang harus kalian lakukan. Pertanyaannya yang pertama adalah, apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Kalian bisa menyebutkan lebih dari satu, tidak harus hanya satu. Lebih banyak yang bisa kalian sebutkan sesuai dengan cerita tadi, itu lebih baik. Jangan menyimpang dari cerita tadi ya, harus sesuai dengan cerita jawabannya. Apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Nomor 3, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab?
Nomor 4, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Yang terakhir, apakah manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Silakan dikerjakan sekali lagi dengan penuh tanggung jawab. Sekian dari Bu Guru, selamat mengerjakan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan melalui WA atau telepon. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.